Selamat pagi saudara-saudari semua. Saya menanggapi dari sharing Edmund yang terakhir, yaitu dengan mengandalkan Yesus kita menang, dan ini adalah benar, dan kita menggunakan seumur hidup kita untuk mengalami. Pada saat kita mengenal Allah makin lama, perkataan ini akan semakin mendalam. Suatu kali saya hadir dalam acara pernikahan. Suatu kali saya sangat terharu. Baik di situ ada dikatakan, baik suka mau duka, baik sakit atau sehat dan lain-lainnya, saya akan tetap berpegang teguh pada perjanjian. Saya waktu mendengar perkataan ini sangat indah dan sangat gembira. Kata-kata ini setelah saya dengar sekitar 20 ucapan sumpahin, sekitar 20 tahun perjanjian ini. Tapi 2 tahun ini saya merasakan setiap membaca surat kata perjanjian saya sangat terharu, sebab dalam hidup seseorang itu ada titik tinggi, ada titik lembah yang rendah. Kamu juga akan mengalami sehat dan juga bisa mengalami penyakit berat dan mengalami suka atau saat menderita, tapi masih tetap berpegang sampai akhir, dan sangat terharu. Jadi dengan mengandalkan Allah kita bisa tetap berpegang dan kita bisa mengalami. Dan hari ini di kitab 2 Korintus yang disampaikan Pastor Jason, ada surat pertama dan surat yang kedua yang ditulis untuk gereja Korintus. Dan sesungguhnya jumlah surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat Korintus ada 4 surat, dan yang kita baca yang ini adalah surat kedua dan keempat. Surat 1 dan ketiga tidak diketemukan lagi. Tapi masih membuatkan satu kelonggaran di surat pertama, terutama jangan bergaul dengan orang-orang dalam perjabulan. Ini juga disebut di 1 Korintus dan menerungkan tema dan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Jadi ada surat yang kedua di kitab 1 Korintus dan surat yang ketiga sepertinya lebih terdisiplin lagi, yang membuatkan banyak kesalahpahaman, sebab jemaat di Korintus banyak sekali permasalahan, dan setelah cukup waktu situasi berubah agak baik. Jadi Paulus menulis surat yang keempat ini tapi surat keempat dipenuhi dengan perasaan dari Paulus. 1 Korintus menerangkan tentang gereja dan seharusnya di jemaat harus bagaimana, tapi di 2 Korintus banyak menerangkan perasaan dari Paulus dan sulit berpegang pada satu yang mempunyai ketetapan, sebab dia mengatakan isi hatinya terhadap kita, terhadap orang yang melayani Allah. Ini merupakan satu peringatan yang sangat penting. Jadi ini 2 Korintus, dan pasal pertama kita memberikan tema jangan takut penderita atau kesulitan, tetapi dengan berdasarkan kasih karunia Allah. Ayat 1 sampai dengan 11 itu poin yang pertama. Segala kesulitan ada penghiburan Allah.
segala kesulitan ada penghiburan Allah. Kita mengutip ayat keempat. Ayat pertama dari Paulus, oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Sini jelas dirujuk oleh Paulus bahwa Korintus jemaat Allah. Dan dalam surat-surat ini hanya demikian disebut dari surat-surat Paulus. Demikian menyebutnya hanya di Korintus saja. Dan juga salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesus saat ini mengalami pemulihan di Korintus. Dia mulai mengadakan kuliah di Asia Kecil dan seluruh daerah Asia Kecil percaya Tuhan. Ia membuatkan satu goncangan besar, bahkan di banyak arena menyuruh untuk membunuh Paulus sehingga dia melarikan diri. Dan di sini maka dia menghadapi penderitaan yang bermacam juga sangat berat, sehingga dia berkata, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kiranya damai sejahtera ini juga ada padamu. Ini kata salam waktu menjadi surat pembuka sangatlah bermakna. Jadi ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Di sini mau masuk dalam temanya. Allah Bapa, dia Allah yang penuh belas kasihan dan juga Allah sumber segala penghiburan. Di ayat keempat, yang menghibur kita dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita menghadapi penderitaan mempunyai makna yang sangat positif. Banyak orang bertanya mengapa dalam hidup penuh dengan penderitaan. Terhadap orang yang tidak percaya Tuhan, membuat mereka untuk mencari Allah. Pada saat mereka menempuhkan jalan buntu, kalau ada Allah, maka kalau ada Yesus, maka akan bagaimana. Akhir dari hidup dari orang adalah permulaan dari Allah. Penderitaan mendesak kita untuk mendekat kepada Allah. Terlebih ini ditujukan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, demikian juga bagi kita. Dulu waktu kerja membawa saya menjadi guide dalam satu tour dalam menghadapi suatu situasi waktu di hotel, dan saya sembunyi di toilet kemudian menangis. Saya punya kesan ada orang yang tidur sekamar dengan saya, tapi sangatlah buruk suasananya. Jadi pintu ditutup di Hotel Amerika. Saya nangis di situ. Saat itu saya telah percaya Tuhan. Bagi kita orang yang percaya, penderitaan bisa mendesak kita atau menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah. Ini satu pandangan yang baru. Segala penderitaan, dialah yang menghibur kita.
bukan hanya sesuatu penderitaan, tetapi ini bermacam-macam penderitaan, ada penghiburan Allah sendiri. Bagaimana kamu punya penghiburan dari Allah? Sebab kamu punya penderitaan. Jadi penderitaan bisa mengalami dari Allah dari pihak yang lain, dengan Allah dengan pihak yang lain. Dulu waktu pertama kita akan memuji Allah, memuji kasih setianya, memuji akan kesetiaannya, memuji cukup lama sudah tidak merasakan, sebab ini setiap kali juga akan berkata demikian. Jadi boleh dikatakan dari perasaan menjadi tidak punya perasaan, sehingga waktu permulaan saya melayani terhadap memuji Allah akan kesetiaan, saya sangat merasakan Allah itu sungguh, pembimbinganmu sungguh. Kemudian bisa takut, apakah harus datang ke Hong Kong? Apakah ada jalan keluar? Seketika jalan pun terbuka. Wah, kesetiaan Allah. Jadi sifat-sifat Allah kita perlu untuk mengalami. Di sini juga sama. Mengapa kamu bisa mengalami penghiburan Allah? Sebab kamu sangat menderita. Kalau kamu tidak menderita, kamu tidak akan mengalami penghiburan Allah. Kamu tidak menghadapi penderitaan, maka kamu tidak akan mengalami penghiburan dari Allah. Segala penderitaan ada penghiburan dari Allah. Ini pengalaman Paulus dalam penderitaan yang dia ungkapkan. Kemudian dia berkata, penghiburan ini yang akan datang juga akan menghibur orang lain. Mengapa saya begitu sangat sadis, sangat kejam? Ada perkara sendiri atau perkara lingkungan, tetapi setelah kamu mengalami orang yang mengalami sama denganmu, maka kamu akan tahu jadi terhadap orang yang punya paru-paru bermasalah, berdoa untuk mereka, saya sangat percaya diri. Sebab dalam pikiran saya tahu bahwa Allah akan melakukan kesembuhan. Kita pun bisa mendoakan mereka. Tetapi bagi saya, kalau orang yang menderita sakit paru-paru mendoakan mereka, saya sangat percaya diri. Walaupun tubuh saya sakit, saya menghadapi penghiburan dari Allah. Dan yang akan datang waktu saya menemui orang yang mempunyai penderitaan yang sama dengan saya, maka saya tahu bagaimana menghibur mereka. Jadi penderitaan punya maknanya tersendiri. Kita lebih lagi mengalami dengan Allah lebih dalam lagi dan menggunakan yang kita terima untuk menolong orang lain. Kalau kita punya emosi yang mengacau atau seperti selalu tidak bisa tidur yang cukup banyak waktu, atau bentrokan kita terhadap anak-anak kita, bahkan anakmu telah meninggalkan gereja, atau dalam kesulitan keuangan, kesusahan hubungan rumah tangga, segala sesuatu waktu kita mengalami, maka Allah menghibur kita. Kemudian yang akan datang kita bisa memahami orang-orang yang punya kesamaan yang kita hadapi, maka kita bisa menolong dia. Ini yang disampaikan di pasal ini oleh Paulus, poin yang utama. Salah satu poin yang utama. Jelas bukan? Jadi ayat kelima, kita harus menerima
Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Mengapa banyak penderitaan? Sebab harus membantu banyak orang. Jadi seakan penderitaan kita merasa sangat bersusah hati. Kemudian kita datang di hadapan Yesus. Maka Yesus memberi kita lihat bahwa dia lebih menderita dari kita. Ya, jadi kita bisa terima. Jadi segala penderitaan Yesus pun telah mengalami. Mungkin kamu berhubungan suami istri sangat sulit. Mungkin Yesus berkata, kamu punya suami yang bisa kamu marah, atau istri yang bisa kamu marah, suami yang bisa kamu marah. Saya satu istri pun tidak ada. Setiap kesusahan kamu mencari Allah, kamu bisa ketemukan. Allah kamu disalahpahami, sangatlah sedih. Yesus mengundangmu untuk melihat kitab Yesaya. Pada saat ditindas, tetap berdiam diri. Sebab Allah mengalami segala penderitaan. Kita tahu dia pun memahami akan kita. Dia mengandalkan dia, kita bisa keluar dari penderitaan kita. Jadi penderitaan semakin banyak, maka akan lebih banyak lagi mengalami dengan Allah. Tetapi kita bukan untuk sendiri mencari penderitaan. Allah tidak menyiksa kita. Allah kita mengasihi kita. Dalam kita sendiri yang membuat keburukan bagi kita. Allah yang menolong kita, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk memberi penderitaan kepada kita, tetapi kebanyakan itu karena perbuatan kita sendiri atau dalam lingkungan yang seperti mungkin dempah kamu terpengaruh bagimu, atau peperangan yang membawa pengaruh bagimu. Tapi kita pun bisa mengalami penghiburan dari Allah. Dari ayat ke-6 Paulus lebih tegas lagi, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Penghiburan dan keselamatan. Kami dihibur, maka kamu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk bersabar dengan kesengsaraan. Ini penderitaan mempunyai makna tersendiri, mengalami dengan Allah dan juga bisa membantu orang lain. Dalam situasi demikian, perlahan bebanmu akan gugur. Dan kamu melihat perkara orang lain, maka kamu bisa untuk dipercayakan. Kamu perkara ini, Allah demikian menolong saya, menghibur saya, demikian juga Allah pasti menghibur dia. Tapi penghiburan dari orang akan semakin buruk, seperti 3 sahabat Ayub. Tujuannya memang ingin menolong dia, memang di sisinya menemani sampai 7 hari. Tapi akhirnya ketiga sahabatnya tidak bisa bersabar, terus menyerang dia, sehingga Ayub pun ingin mati. Ini penghiburan dari manusia, tetapi kita orang-orang yang mengalami penghiburan dari Allah, kita harus percaya Allah pun sama mengasihi pihak lain. Allah juga akan menghibur dia. Dia punya karunia yang bagian yang diberikan Allah. Jadi kita bisa percayakan. Jadi ayat ke-7 yang bagian bawah, kamu turut mengambil bagian dari kesaksian kami,
kamu juga turut mengambil bagian dari penghiburan kami. Ini adalah penghiburan, poin ini adalah poin di bagian ini, penghiburan dalam tingkat yang bagaimana, ayat 9. Bahkan seolah-olah kamu telah dijatuhi hukuman mati, tetapi dalam hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saya melihat ayat ini tidak tahu bagaimana menanggapi. Dulu kalau kita berkata Allah yang membangkitkan orang-orang mati, Allah sangat lihai, ya, kemudian kita akan berkata, ya Allah, ada kesempatan bagiku untuk berdoa membangkitkan orang-orang mati. Ini pikiran saya 20 tahun yang kemarin, dan orang berkata, oh, saya sangat lihai. Tapi Paulus di sini bukan demikian. Paulus berkata, kali ini aku mati. Segala cara telah dipakai. Saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya hanya bisa mengandalkan Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Segala dalam keputusasaan Allah yang memberi pengharapan. Demikian ia mengalami. Dan dari ayat ini saya tidak tahu bagaimana menanggapi. Apakah harus mengalami ayat ini? Saya tidak berani berkata saya bersedia. Dan saya merasa kalau bertemu dengan ada baiknya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Memang berkata demikian sepertinya tidaklah salah, tetapi ini hal yang nyata. Tapi Paulus sampai di poin ini tidak ada jalan keluar. Tapi dia tapi bangkit kembali, dan kata-kata ini diungkapkan. Jadi segala penderitaan ada penghiburan Allah. Dia menyelamatkan kita. Dia sekarang menyelamat kita, yang akan datang dia juga menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan aku dan juga menyelamatkan orang lain. Inilah kepercayaan kita kepada Allah. Kita lihat poin yang kedua, ayat 12 sampai 24. Hidup mengandalkan kasih karunia Allah. Ayat 12, ini yang kami megahkan, yaitu dengan suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khusus dalam hubungan kami dengan Allah, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, sumber hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan, bukan dari hikmat duniawi, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Paulus banyak mendapati serangan, jadi menanggapi banyak hal-hal dalam situasi. Semakin kita melihat, semakin kita jelas. Yang di sini yang dihadapi oleh jemaat Korintus, mereka tidak menggunakan waktunya sampai di sana. Ada orang berkata yang berkata-kata tetapi tidak dipercaya. Jadi dia punya pemikirannya lain. Sebentar pergi ke barat, seperti nanti sebelah timur, nanti sebelah barat. Mungkin wataknya bermasalah. Kalau wataknya bermasalah, kepercayaan yang ia sampaikan pun banyak masalah. Ini tanggap yang harus pertama ditanggapi. Jadi ayat 15 berkata demikian. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjung kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya.
Ia kemudian memberitahukan rencananya. Pertama pergi ke Makedonia. Setelah dari Makedonia datang kepada mereka supaya kamu menolong aku ke perjalanan ke Yudea. Ini rencana yang awal, tetapi rencana ini berubah. Jadi orang merasa kamu ungkapkan tidak dapat dipercaya. Ayat 17, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merancangkan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri sehingga kamu serentak terdapat ya dan tidak. Di sini dia membela diri agar orang jelas ragu akan kepercayaannya dan ragu akan kepercayaan yang dia sampaikan. Ayat 18, demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya atau dan tidak. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini yang dihadapi perkaranya. Rencana yang tidak sedang dalam perubahan. Kita dalam pembaharuan gereja pembaharuan Roh Kudus sering menghadapi perkara ini. Boleh dikatakan kita punya rencana. Kalau dalam satu pertemuan yang begitu besar, tidak mungkin kalau tidak mempunyai rancangan sedikit pun. Kalau semua menghadapi dengan penerimaan. Tapi perkaranya, apakah kita memberi keleluasaan? Apakah kita memberi Allah ikut turut bekerja? Ini perkaranya. Dan apakah kita percaya Allah akan memberikan pemimpin kita untuk memperbaiki situasi kita. Kita terlebih dahulu dengan iman, baru penalaran. Jadi banyak sekali kebaktian dengan yang kita rancangkan itu berbeda. Dan dulu dalam menghadapi perkara ini sangat menyusahkan hati saya, tetapi saya sekarang merasakan kalau kita Allah yang ikut serta dan interaksi dengan anak itu hal yang sangat baik dan sangatlah leluasa. Dulu saya merasa takut untuk ada perubahan, sebab sekali ada perubahan maka tidak dapat langsung menanggapi, maka akan lepas kontrol dan akan gentar. Jadi di sini kita harus memberi keleluasaan, apa yang harus dilakukan. Kalau tidak siap untuk persiapan tidak siap, ya tidak apa-apa. Lagi pula memang tidak ada cukup waktu untuk menyediakan lebih baik untuk tenang, lihat apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang harus aku lakukan, maka kamu akan merasa lebih leluasa. Sepuluh tahun yang lalu saya mengadakan KKR. Sebelum KKR saya menggunakan segala kekuatan saya. Setelah dan segala perkara menurut segala yang telah diatur dan tidak ada yang diharapkan yang lain. Jadi sebelum mengadakan KKR sangatlah bersemangat
sky out terus menyala, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang tunggu dulu, nanti nanti apa, dan juga nanti juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau apakah nanti harus ambil mikrofon, dan apakah nanti ada satu pengaturan yang mendadak. Ini malah lebih lagi berpegang pada Allah, dan banyak perkara Allah sendiri yang membimbing. Dan sering saya katakan, berpikir untuk mengadakan KKR itu sangat hal yang sulit. Saya ingat Petrus, dia dalam KKR 3.000 orang yang percaya Tuhan. Saya pertama saya tidak percaya. Dulu pernah waktu makan, saya pun tidak tahu, seketika di waktu makan Tuhan datang harus dan memberikan penghayuannya, seharusnya demikian, haruslah dengan leluasa. Memang kita harus mempunyai rencana dan melakukan seperti kita rencana, tetapi kita harus membuka hati kita agar Allah ikut serta dan kita percaya akan perlindungan Allah. Jangan terlalu berpegang ketat. Jadi inilah poin yang ditekankan dari 2 Korintus ini. Apa yang kamu katakan tapi tidak kamu lakukan. Dulu kamu katakan bulan berapa kamu akan datang, tetapi kamu tidak datang. Ucapanmu penuh permasalahan, dan juga yang kamu beritakan Yesus sangatlah bermasalah. Inilah yang harus ia tanggapi. Dan terus dikatakan sesungguhnya ada Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan juga aku tidak langsung pergi ke tempat kamu, itu lebih baik sebab kamu belum siap. Jadi saya menunggu waktu yang tepat agar lebih dalam pertemuan kita lebih baik lagi, dan waktu berjumpa kembali denganmu. Karena kamu percaya kamu bisa berdiri kokoh. Jadi kita dengan mengandalkan Allah, mohon Tuhan untuk menolong kita menghadapi sesuatu yang selalu ada perubahan. Mungkin besok adakah perang atau gempa, kita pun tidak tahu, bukan? Memang awalnya demikian, tapi kita percaya Allah yang membimbing kita dengan berdasarkan kasih karunia Allah untuk terus berjalan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Kita puji Tuhan Allah kita, janjinya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih, kami memuji Engkau agar iman kami, dan terus kami akan iman kami terus bertambah di kepada-Mu.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau Allah Bapa kami, segala penghiburan dari Engkau. Waktu kami mengenal Engkau, penghiburan-Mu, kasih setia-Mu ada di dalam kami. Engkau Allah yang memberi belas kasihan dan penghiburan. Kami pun mengaku di dalam hidup kami mengalami, kami pun sering menghadapi badai kehidupan dan kesulitan, bahkan ada yang sulit untuk dihadapi, tetapi penghiburan-Mu datang tepat pada waktunya. Kami bersyukur kepadamu, bersyukur kepada Engkau sebab Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Pada saat kami memuji, kami dapat merasakan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang saudara untuk memuji Tuhan Allah kita. Kita berterima kasih. Kita tahu di dalam hidup kita telah mengalami penghiburan dari Allah dan semangat dari Allah, apalagi waktu kita dalam titik terendah kita. Allah menggunakan penghibur. Bapak sekalian, aku berterima kasih kepadamu di dalam penderitaan aku mengenal Engkau, sehingga aku dalam penderitaan ini Engkau datang. Mohon Tuhan Engkau kembali untuk menolongku agar lebih banyak lagi mengenal dengan Engkau dan lebih lagi mendekat kepada Engkau. Oleh karena penderitaan masalah dalam titik yang terendah, saya mendepresi dalam kesulitan yang membuat hubungan yang terpecah. Tapi oleh karena semua ini, mengalami penderitaan membuat aku kembali untuk mengenal diri sendiri dan juga lebih banyak lagi untuk percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik. Sebabkan percaya penderitaan padaku bukan untuk menjadikan menderita, tetapi agar aku lebih banyak lagi mengenal Engkau. Tuhan, aku bersyukur padamu dalam penderitaan Engkau memberikan aku tahu Engkau seluruhnya menyertaiku. Engkau berkenan kepadamu. Aku berkata segala ke dalam titik rendahku, dan juga Engkau memberitahukan bahwa Engkau yang menyertaiku dan membimbingku melalui lembah ini, sehingga aku bisa mengalami dan juga dengan iman percaya kepada dan lembah yang terendah ini, sehingga aku dibawa keluar dan diselamatkan. Aku berterima kasih kepadamu. Di saat ini saya bagi saudara-saudari yang di arena ini, kalau kamu lagi menghadapi penderitaan atau kesulitan, saya mengundang kalian untuk maju ke depan untuk kami doakan. Bagi yang di online, silakan meletakkan tanganmu di atas hatimu. Di dalam hatimu banyak segala yang menyusahkan, sangat susah, banyak kesusahan. Saya ingin melayani kalian, biar dengan kasih Tuhan lebih dalam lagi mengalami, dan juga dan saya juga mengundang yang pernah mengalami penderitaan, mengalami bagaimana penghiburan bahkan pertolongan sehingga kamu kembali dapat berdiri tegak. Saya mengundang kalian untuk mendoakan mereka, baik itu ketua sel atau staf gereja. Kita juga berdoa untuk mereka.
kasih-Mu Tuhan, buang segala kekecewaan dan penderitaan mereka. Tuhan menghibur dan memberi kesabaran padamu, beri kekuatan bagimu untuk bersabar dan tetap berpegang dengan teguh. Tuhan memberikan pengharapan di dalam hati kita. Tuhan curahkan kesembuhan-Mu, berikan pengharapan-Mu, agar dengan kasih menguatkan saudara-saudari kami. Tuhan, Kau berikan lagi iman, Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang dilayani atau yang meletakkan tangan di atas hatinya. Tuhan, segala kekurangan Engkau yang membuka bendahara surgawi untuk mencukupi mereka dalam perpecahan hubungan. Tuhan, Engkau untuk meredakan sakit hatinya sehingga mereka punya kekuatan kembali membangun setiap hubungan yang terpecah. Dan juga kami tahu Engkau Tuhan, Engkau akan mengubah hubungan ini, sebab Engkau Allah yang menjadikan orang-orang hidup dengan rukun. Tuhan, yang dalam sakit, Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Beri mereka iman agar mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oleh karena Engkau, kami bisa mengangkat kepala kami, dan juga kami nyatakan pada saat dengan iman kami memandang Engkau, kami tidak akan dipermalukan. Haleluya. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, yang akan datang juga Engkau akan menyelamatkan kami. Amin. Beri pengharapan ini Kau berikan di dalam hati kami, sehingga kami dipulihkan iman kami kepada Engkau. Tuhan, pulihkan kami, beri iman di dalam hati kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan juga saudara semua, terhadap pemulihan Tuhan terhadap kita dan juga terhadap sesama kita pun harus dipulihkan. Seperti yang dikatakan Yesus, jika dikatakan oleh Paulus, jadi adakah aku hendak serampangan dalam rencana hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri sehingga kamu serentak terdapat ya atau tidak? Ya, memang kita kadang di dalam pemimpin, kadang iya, kadang tidak. Sebentar dikatakan, sehingga ini bisa membuatkan kita menjadi iman kita tidak bisa percaya. Ya, kita berdoa, kita sulit untuk percaya. Kita bahkan apa yang dia katakan kita pun juga tidak percaya, seperti yang dihadapkan oleh Paulus.
Sehingga mari kita saling berdoa dan memberkati dalam kasih dan percaya. Nilai menjadi DNA dalam hidup kita. Kita perlu kepercayaan ini terhadap sesama, terhadap otoritas. Kita bersama berdoa. Apalagi kamu dalam pergumulan ini, kita berdoa dan kita saling memberkati. Haleluya. Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih Engkau memberikan pemimpin bagi kami untuk melindungi dan menaungi kami. Tuhan, kami percaya pada Engkau kembali dalam pertumbuhan kami, menghadapi otoritas kami yang membuat kami merasa tidak terhadap keraguan kami dan penolakan kami. Seluruhnya kami serahkan kepada Engkau. Engkau tahu pergumulan kami. Pada saat kami memilih untuk kembali percaya kepada Engkau, Engkau beri kekuatan kepada kami, sehingga kami terhadap Engkau ada kasih dan percaya terhadap pemimpin yang Kau berikan kepada kami, ada kasih dan percaya, dan agar kembali menghadapi kata-kata dari pemimpin segala pergumulan dan tidak percaya dalam hati kami. Engkau langsung untuk berbicara kepada kami. Engkau memberitahu kepada kami, Engkau menyertai aku, sehingga aku percaya pada pemimpinku dan juga yang penerimaannya dan tepat, sehingga aku pada saat aku mendaki punya dengan misi yang baik, dan melihat keindahan dari semuanya ini. Tuhan bersyukur. Bapa, aku berterima kasih, syukur pada Engkau, pemimpin yang Engkau dirikan dalam kasih dan percaya, agar kami lebih lagi percaya kepada mereka, percaya yang mereka melindungi kami. Dan Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau dan terhadap pemimpin kami bersyukur, dan orang-orang yang menaungi kami dengan hati yang bersyukur. Kita bersaudara, mari kita berdoa satu persatu, berdoa dan kita nyatakan, dan kita bersama berseru mohon Tuhan menolong kita untuk kita menerima dan kita mendapatkan, kita menerima DNA yang dari gereja 011 yang datang dari Allah. Tuhan, bersyukur dan terima kasih Engkau berikan kami akan otoritas terhadap pemimpin yang kami lihat. Kami harus percaya akan kasih mereka, percaya akan pandangan mereka, percaya akan bimbingan mereka, percaya kata-kata pohon kehidupan mereka adalah apel yang mempunyai berfaedah bagi kami dan berguna bagi kami. Tuhan, beri kami hati yang taat. Tapi lagi mohon Engkau sembuhkan kami. Dari kecil ke dewasa kami penuh dengan keraguan dan tertekan, sangat pandang disakiti. Jadi sulit kami untuk percaya orang lain
Mohon Tuhan Engkau berbelas kasihan kami dan sembuhkan kami. Mohon Engkau tolong kami sehingga kami punya iman yang simpel, dengan sederhana, hanya percaya ada kasih, percaya dikasihi, percaya kasih yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau kasih dan percaya Engkau letakkan di dalam kami. Kami belajar untuk menerima Tuhan. Pada saat kami meletakkan pandangan tentang yang baik dan nyata, kami memilih pohon kehidupan, memilih tertuju pada Engkau. Pada saat Tuhan, kalau di dalam kami banyak drama-drama kecil menghakimi, Tuhan tolong kami agar kami jujur. Mohon kami untuk berkomunikasi, mohon kami untuk memahami akan pemimpin-pemimpin kami seperti Paulus. Dia bersedia untuk menerangkan dan bersedia untuk kami mengerti. Dia bersedia kami bersuka cita dan bersedia menguatkan iman kami. Kami percaya, aku percaya. Demikian juga dengan pemimpinku, mengasihiku dan ingin membangun kehidupanku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mengikat segala ketakutan, segala keraguan pada saudara-saudari semuanya, keluar dari dalam hati mereka. Kalau tidak percaya, dia percaya apa yang dikatakan yang membuat ketidaktenang dan banyak pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus saya putuskan segala suara yang memutus, segala yang mengacau, segala kuasa perpecahan mengacau, semuanya mundur dari saudara-saudari kami. Beri hati yang simpel kepada kami, agar kami kembali seperti anak-anak kecil dengan simpel mengikuti dan Tuhan, Kau sembuhkan saudara-saudari kami agar kembali untuk memilih, untuk percaya, memilih untuk kehidupan. Tuhan, Engkau sertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau, segala kepujian pada Tuhan. Haleluya. Kita amanah ke Tuhan. Memujikan Engkau. Kami dihibur dan mendapatkan damai sejahtera, sehingga saudara semua kita mari mengingatkan yang belum mendapat penghiburan di dunia penuh kegelapan dan dalam kesulitan. Dan mari kita berdoa untuk penginjilan kita di baptisan pantai September 14 ini, dan kesempatan kita untuk menghibur orang lain. Kita berdoa untuk baptisan pantai, baik akan tenaga sukarela atau bagi orang-orang yang langsung datang percaya dan langsung dibaptis. Kita berdoa secara berdoa.
Kita harus berdoa secara pada tahun kami percaya Engkau Allah yang dari tidak ada menjadi ada, di Engkau Allah yang membangkitkan. Kami percaya Tuhan, masih banyak lagi orang-orang di Hong Kong, bahkan di seluruh dunia ini, mereka dalam penderitaan mereka, bukan hanya penderitaan kemiskinan, bahkan Tuhan, mohon Engkau untuk menyelamatkan mereka. Bulan 9-14 kami mengalami untuk baptisan Engkau yang berkuasa untuk mengundang orang-orang datang kepada kami, yang bagi yang terbang batu semuanya juga datang. Engkau pasti menghibur mereka, Engkau pasti akan membuat mereka diselamatkan dan perkara mereka diserahkan. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami mohon Engkau menjaga kami dan tolong kami untuk menyangka kami, setiap staf gereja, staf para tenaga sukarelawan kami, Tuhan, kami adalah pekerja-pekerjamu. Mohon Engkau untuk menolong kami. Tuhan, kami memuja Engkau dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara semua, mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan janji Allah, seberapa banyaknya semuanya juga iya dan amin. Dan juga karena kita Allah dimuliakan. Dalam nama Yesus saya deklarasikan, Allah Bapa pasti oleh karenamu dimuliakan, sebab di dalammu sang bermacam-macam janji Allah kepadamu, iya itu adalah amin. Amin. Saudara semua, kamu bayangkan perjanjian Allah di dalammu akan digenapi, yang belum digenapi masih dalam perjalanan pasti akan digenapi. Jadi kamu katakan amin, amin. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Hidupkan harga Yesus Kristus menjagamu dan mengurapimu. Allah mengurapimu, minyak urapannya diurapi di kepalamu, tidak kekurangan. Namanya ada di dahimu, di dalam dan di depan semua orang akan melihat dengan kasih karunia Allah sebagai mahkota dalam kehidupanmu, penuh dengan kelimpahan. Apa yang kamu doakan akan digenapi. Dalam nama Yesus aku deklarasi Roh Kudus memenuhimu, sebab Dia adalah tanda materai dalam hidupmu. Dengan sukacita kamu datang kepada Tuhan, dan Roh Kudus yang menjadi saksi bahwa kamu mengikuti Dia, dan Dia yang memuliakan nama Engkau. Dan 2 Korintus pasal pertama, kami semua bawa ke hadapanmu, hikmatmu penuhi kami. Hatinya Paulus penuhi kami semua pada saat kami baca 2 Korintus, sehingga kami memahami, sehingga kami pun dapatkan kekuatan. Berkati juga hari ini siswa teologi di hari ini dengan mendapatkan pemberian dari Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan.